Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cek suara saya sudah masuk, sudah jelas Bapak Ibu? Apakah terdengar jelas? Apa ada yang kurang? Mohon disampaikan di kolom komentar jika ada yang terkendala. Jelas ya? Baik, kita mulai. Sudah jam 19:57. Tinggal 3 menit lagi. Kita awali dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampai kelupaan ganti background. Alhamdulillah Bapak Ibu, senang berbahagia kembali berjumpa secara virtual dengan Bapak Ibu semuanya dari manapun berada. Malam hari ini kita akan kembali bersilaturahim, belajar, ngaji bersama guru kita, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad dalam majelis Hijrah Bersama UAS. Mudah-mudahan setiap pengorbanan Bapak Ibu semuanya, entah sekecil apapun itu bentuknya, pengorbanan kuota atau pengorbanan waktu yang digunakan untuk malam hari ini belajar. Karena di waktu yang sama Bapak Ibu, ini waktunya lagi enak-enaknya buat rebahan, buat scrolling, ya buat nonton. Tapi Bapak Ibu memilih untuk belajar. Artinya saya husnuzon yang bergabung di Zoom pada malam hari ini adalah orang-orang pilihan. Ya semoga Allah menghitung kehadiran Bapak Ibu sebagai sesuatu yang berpahala. Allah ganjar dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang sudah hadir dari mana aja? Coba di feedback di kolom komentar dari mana saja. Cek suara saya jelas, katanya double. Apakah double? Aman ya? Mataram, Jogja, Masya Allah. By the way, saya tuh lagi live di Gunung Kidul, di Wonosari. Ibu Yunarsih, Gunung Kidul, di mananya Ibu? Saya di Wonosari, di Masjid Rahmatan lil Alamin, di Desa Walian. Alhamdulillah sudah diamanahkan di sini untuk mengelola masjid. Oke, Kepanjen Malang, Samarinda, Pontianak, Padang, Bekasi, Ambon. Oke, baik, Masya Allah terus bertambah peserta pada malam hari ini. Kalimantan Tengah. Seperti biasa Bapak Ibu, saya menganjurkan kepada Bapak Ibu semuanya kalau bisa dibuka kameranya. Ya kami menganjurkan untuk dibuka kamera meskipun kita belajarnya secara virtual, tapi tetap kita harus jaga adab-adab dalam bermajelis. Nah, salah satunya menatap wajah guru, ya, biar kita nggak kemana-mana. Ya, serius menyimak, kondisikan punya catatan, ya sehingga apa yang disampaikan Bapak Ibu bisa mengerti, bisa paham gitu ya, bisa diamalkan. Ya yang nyimak serius aja belum tentu itu sampai pesannya, belum tentu bisa memahami, apalagi yang tidak serius menyimak sambil-sambil. Nah, itu pasti udah nggak dapat, nggak paham lagi. Ya, makanya saya menganjurkan Bapak Ibu untuk posisi dalam siap belajar, siapkan buku catatan, duduk yang tegap,
Ya, siapkan minuman hangat bila perlu dan lain-lain. Senyaman mungkin untuk belajar. Baik, sudah jam 8. Jam 8 lewat 02. Malam hari ini kita akan belajar bersama guru kita berkaitan dengan tema doa. Doa yang tidak tertolak. Kira-kira doa apa saja itu? Ya, doa dalam kondisi apa saja atau siapa saja yang doanya tidak tertolak begitu. Nanti insya Allah kita akan dapatkan penjelasannya bersama guru kita. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, seperti biasa, tadi saya sampaikan untuk buka kamera, siapkan buku catatan, tidak nyambil-nyambil, ya, pastikan dalam kondisi siap. Kemudian Bapak Ibu, sebelum saya memulai, Bapak Ibu, saya izin menginformasikan. Wait, kok hilang spotlight-nya? Oke, Bapak Ibu, insya Allah kita sedang ada pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra di Rimbo Panjang di Riau. Ini bertepatan juga di kotanya Tuan Guru Abdul Somad, ya, Pondok Pesantren Az-Zahra. Kita sedang membangun ruang kelas. Alhamdulillah, pembangunan terus berjalan, terus kita gencarkan tanpa kita berkontribusi, tanpa ada andil kita pun sebetulnya nanti akan diselesaikan. Karena ini proyeknya Allah. Pasti Allah hadirkan orang-orang baik. Cuman pertanyaannya, siapa nama kita tercatat nggak nanti di akhirat sebagai salah satu orang yang berkontribusi begitu. Nah, makanya saya mengajak Bapak Ibu untuk ikut berkontribusi di pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra dengan cara klik link sidak.id/UAS sidak.id/UAS. Nah, itu linknya saya bagikan di kolom chat Bapak Ibu, di kolom komentar. Jadi Bapak Ibu yang mungkin punya rezeki lebih yang mau berwakaf atas nama diri sendiri atau atas nama orang tua, langsung saja klik linknya. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah nggak sabar ingin menyimak majelis pada malam hari ini, menyimak nasihat dari guru kita. Kita awali dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Baik, guru kita sudah berada tengah-tengah kita. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Mudah-mudahan kita selalu dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Judul kita doa yang tidak tertolak. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, perlu dipahami dulu apakah doa itu diterima semua atau ada yang model diterima dan ditolak nih. Ma min rajulin, dari Abu Hurairah, ma min rajulin, ada seseorang yad'u Allah, berdoa kepada Allah, bidu'ain, dia berdoa kepada Allah dengan satu doa. Lalu ada tiga kemungkinan. Pertama, ustujiba lahu, langsung dikabulkan Allah, fa imma ayyu'ajjala lahu fid dunya, langsung dikabulkan Allah dan dapat di dunia. Minta istri solihah, langsung dapat di dunia. Minta anak, langsung dapat di dunia. Minta rumah, langsung dapat di dunia. Ini pertama. Yang kedua, wa amma ayyudakhara lahu fil akhirah, dikabulkan tapi ditunda, disimpan Allah, disiapkan Allah nanti di akhirat.
dikabulkan juga. Lalu orang di sekitar dia mengatakan, doanya nggak makbul itu. Sebetulnya makbul, cuman ditunda. Tertunda doanya. Yang ketiga, wa an yukaffara anhu min dzunubihi biqadri ma da'a. Ini yang lebih unik, yang nomor 3 ini. Diampunkan dosanya sebesar doanya. Diampunkan dosanya sebesar doanya. Misalnya, dia minta kambing. Ya Allah, berikanlah aku kambing supaya aku bisa kurban. Harga kambing itu 2,5 juta. Terus sampai hari raya tasyrik, dia nggak dapat kambing. Berarti 3 kemungkinan. Pertama, dikabulkan dapat kambing. Nggak ada kambingnya. Berarti tinggal 2 kemungkinan. Dia dapat kambing di akhirat. Atau kemungkinan yang ketiga, diampunkan dosanya senilai kambing. Jadi ada dosa dia senilai 2,5 juta, senilai kambing. Diampunkan Allah, dipotong dengan doanya itu. Jadi berdasarkan hadis ini, tidak ada doa yang ditolak Allah. Doa orang beriman ya, doa orang beriman, doa orang bertobat, doa orang baik, doa orang yang serius. Itu hanya 3 kemungkinan. Nah, setelah kita pahami ini, jangan nanti kita langsung bahas, ketika dibahas, doa orang begini, aku percaya nggak percaya dengan pembahasan itu kemarin. Nah, maka saya kalau membahas sesuatu, substansinya dulu. Intinya dulu kita bahas. Saya sampai sekarang saya tetap berdoa. Saya yakin doa saya itu antara 3 itu. Kalau dapat saya di dunia, berarti dapat saya. Atau ditunda Allah nanti di akhirat. Atau dosa saya dipotong. Senilai doa saya itu. Maka saya tetap aja berdoa. Karena doa saya diterima Allah Ta'ala. Dengan 3 kemungkinan itu. Ini pembahasan yang pertama. Baru pembahasan yang kedua, ada doa itu diterima karena waktunya, ada doa itu diterima karena ibadahnya, ada doa itu diterima karena orangnya. Nah, ini nanti kita campur ini antara 3. Ada yang karena waktu, ada yang karena ibadah, ada yang karena orang. Oke, kita masuk pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua adalah dalam Sunan At-Tirmidzi. Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya tidak ditolak. Yang pertama, dalam hadis ini yang pertama, tapi dalam pembahasan kita dia masuk yang kedua. Karena saya mengurutkan itu 19 nanti semuanya. Masuk. Ini pembahasan yang kedua adalah Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini termasuk doanya itu 3 kategori. Bisa jadi wujud di dunia ini. Bisa jadi nanti ditunda dapat di akhirat. Bisa jadi dihapuskan dosanya senilai doanya itu. Jadi jangan nanti pas ada kades di kampung kita nggak pernah ngambil gaji, orangnya amanah, terus diminta dia jadi khotib Jumat, terus berdoa dia. Nah, kata Ustadz kemarin doanya makbul, nggak kabul sampai sekarang. Padahal sebenarnya doanya makbul. Cuman masuk dalam 3 kategori tadi. Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, As-Saimu, berarti masuk pembahasan yang ketiga. As-Saimu hina yuftiru. Orang yang puasa ketika berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizka aftatu rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Nah, itu doanya dikabulkan Allah SWT. Dengan 3 kemungkinan tadi. Yang keempat, da'watul mazlum. Doa orang yang teraniaya. Banyak orang teraniaya Pak Ustadz, teraniaya rezim, teraniaya ini.
Nggak muncul-muncul sekarang. Itu makanya di pembahasan awal pembahasan itu saya tekankan dulu. Bahwa doa dia itu bisa jadi wujud langsung, bisa jadi ditunda di akhirat, bisa jadi diampunkan dosanya senilai doanya. Termasuk orang yang teraniaya. Ada orang teraniaya doanya langsung makbul. Tapi ada yang dipending. Agak lama sedikit. Ada yang ditunggu di akhirat nanti. Ada yang di dunia ini nggak kelihatan sama sekali. 5. Ma bainal adhani wal iqamah. Habis azan, nunggu iqamat. Biasanya kita qobliyah. Nah itu habis qobliyah itu, sementara azan, berdoa banyak-banyak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Minta banyak segala doa kepada Allah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mintakan semua segala doa. Enggak mesti pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, bahasa kampung, bahasa kita, minta semua Allah. Antara azan dan iqamat, jangan main handphone, jangan ngobrol. 6. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah waktu sujud. Hadis Sahih Muslim. Maka berdoa waktu sujud. Sujud terakhir. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, mintalah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kebetulan sholat berjamaah, imamnya lama, atau sholat sendiri waktu tahajud, atau sholat sunat hajat. 6. Hina yajlisul imamu yawmal jumu'ati 'alal mimbar. Ketika imam duduk di atas mimbar antara dua khutbah. Hari Jumat itu ada satu titik doa yang tidak tertolak. Lalu kemudian ulama berijtihad. Satu titik itu kapan? Seperti cermin, ada satu titik hitam. Pagi, siang, sore, malam. Salah satu pendapat ulama adalah antara dua khutbah. Nah, jadi waktu khotib sedang duduk tuh, maka banyak orang angkat tangan. Yang ke-8. Akhiru kulli salatin qabla salam. Allahumma fir lima qaddamtu ma akhamtu ma asrartu ma a'lantu ma asraftu ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Imam belum juga salam. Kalau kita sholat berjamaah, mintalah apa yang mau dimintakan. Tapi kalau nggak bisa bahasa Arab, dalam hati aja. Jangan diam. Minta apa yang mau diminta. Sholat sendiri ya bisa lebih panjang, lebih lama. Yang ke-9, dubura kulli salah. Setelah salam. Dalam riwayat lain, ba'dal maktubah, setelah sholat fardu. Jaufil lail, tengah malam. Ba'dal maktubah, setelah fardu. Jadi setelah fardu, itu maka setelah fardu banyak orang berdoa berjamaah. Dalil, salah satu dalilnya ini. Kombinasi dari beberapa dalil. Ad-da'i wal mu'amminu fil ajri sawa. Yang berdoa dan yang mengaminkan dapat pahala. Qad ujibat da'watukuma. Doa kamu berdua sudah dikabulkan Allah. Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Amin, amin, amin. Ba'dal maktubah. Setelah sholat fardu. Hadis tentang ba'dal maktubah setelah sholat fardu dicampur dengan hadis orang yang berdoa berdua, bertiga, beramai tadi. Itulah dia orang berdoa habis sholat itu. Orang yang tidak mau berdoa ramai-ramai setelah sholat, dia tidak mau mencampur dua dalil. Dia mau dalil yang spesifik.
dia mau dalil khusus, nggak mau pakai dalil umum. Nah, di situ letak khilafnya. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak ada tuh doa bersama selesai sholat, kayak sebetulnya dia mau minta dalil secara khusus, spesifik dalil itu saja. Dia nggak mau dalil model campur-campur gitu. Yang ke-10. Akhiru naharil jumu'ati ba'dal asri ila ghurubis syamsi. Habis asar sampai tenggelam matahari hari Jumat. Kebetulan di Ma'had Az-Zahra setiap hari Jumat, ba'da asar, baca Yasin, tahlil, ngaji, tanya jawab sampai menjelang maghrib. Sudah berjalan masuk tahun keempat. Pengajian Az-Zahra diisi oleh Ustadz Somad pekan kedua, Ustadz Al-Nabdinar, Ustadz Zul Ikromi, Ustadz Hanafi. Tolong yang punya pengajian, ibu-ibu buat ba'da asar hari Jumat. Untuk mengambil keberkahan. Yang ke-11. Ini ucapan Sayyidina Ali. Ucapan Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, ada beberapa doa yang tidak tertolak. Imamun adilun, pemimpin yang adil, tadi udah masuk yang tadi. Al-walidu li waladihi, ini masuk yang ke-11. Doa orang tua untuk anak. Yang punya ibu, minta doa ibu. Yang masih ada ayah, minta doa ayah. Doa orang tua untuk anak. Saya yakin betul itu. Saya yakin saya dapat doa ibu saya. Dia selalu mendoakan saya. Yang ke-12, ar-rajulu yad'u li akhihi bi dhahril ghaib. Seseorang mendoakan saudaranya, bukan saudara kandung, saudara seiman, bi dhahril ghaib. Yang didoakan nggak tahu. Ada doa ini yang di hadapan orangnya, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum wa fi khair. Ini yang didoakan tuh nggak tahu. Jadi usahakan doakan saudara-saudara kita waktu malam tahajud selesai sholat. Ya Allah, saudaraku ini begini. Orangnya nggak tahu. Sekarang banyak orang berdoa, ditulisnya doa itu di depan Ka'bah, lalu foto. Oh, ya tahu orangnya. Ini bizahril ghaib, orangnya nggak tahu. Yang ke-13, doa setelah zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena ketika Zunnun setelah membacakan itu langsung terkabul. Jadi kita coba juga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang ke-14, ba'dal fatihati. Ba'dal fatihati, setelah membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini adalah pembuka. Pembuka yang tertutup, pembuka yang terkunci. Rezeki terkunci, jodoh terkunci, semua yang tertutup terkunci dibuka dengan Al-Fatihah. Itu makanya biasanya sebelum berdoa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkat surat Al-Fatihah ini, teruslah minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-15, fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar. Jadi bagaimana caranya? Ya berdoa tiap malam Ramadan, dari malam 1 sampai malam 30. Mustahil nggak kena salah satu malam. Habis Isya, habis Maghrib, habis Isya, sampai menjelang subuh. Makanya tahajud tiap malam, doa tiap malam.
Dapat salah satunya. Yang ke-16. Yang ke-16, doa menyebut sodakoh. Ya Allah, berkat sodakohku. Dalilnya 3 orang yang terjebak dalam gua. Ya Allah, berkat sodakohku. Berkat sodakohku, bukakanlah pintu gua ini. 16. Yang ke-17, doa orang yang menyebut baktinya ke orang tuanya. Berkat aku sudah membuatkan rumah emakku. Berkat aku sudah membelikan mobil bapakku. Berkat aku sudah melunaskan hutang kedua orang tuaku. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Karena orang yang terjebak dalam gua itu dia nyebut berkat baktiku kepada orang tuaku. Aku bawakan dia air susu. Anakku menangis tapi aku tunggu dia bangun. Langsung terkabul, bergerak batu yang menutup pintu gua. Yang ke-18. Menyebut enggak jadi buat maksiat. Ya Allah, aku tadi dibawa orang duit 1 koper. Aku enggak terima karena takut sama engkau ya Allah. Kabulkan doaku. Itu. Karena dalam hadis Sahih Bukhari tentang orang yang terjebak itu dia, aku hampir berzina. Tapi enggak jadi kulakukan karena aku takut padamu. Jadi siapa yang nggak jadi buat maksiat, padahal ada kesempatan, dia boleh sebutkan itu dalam doanya. Ya Allah, tadi ada orang mau nyogok, tapi waktu mau ku terima. Tadi ada orang ngasih emas batangan, tapi aku takut. Tolong kabulkan doaku. Wah, itu termasuk dalam ini. Yang ke-19, hari Arafah. Karena kalau malam yang paling mulia itu malam Lailatul Qadar. Tapi kalau siang, itu adalah siangnya hari Arafah. Di padang Arafah. Maka ada dibuat oleh sahabat Nabi namanya Anas bin Malik, ta'rif. Ta'rif artinya meniru perbuatan orang di padang Arafah ba'da asar. Tapi tidak di padang Arafah. Nama perbuatannya ta'rif namanya. Kami di Pekanbaru kemarin melakukan ta'rif. Habis asar sampai maghrib. Zikir, doa, meniru perbuatan orang di padang Arafah. Itu perbuatan sahabat. Perbuatan Anas bin Malik. Wa kana awwalu man arrafa fil Basrah Anas bin Malik. Orang yang pertama kali melakukan ta'rif di kota Basrah, Irak adalah Anas bin Malik. Itu berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang menyebutkan yang lain-lain, berarti lebih banyak bacaannya, lebih banyak kesimpulannya. Ini saya kumpulkan dari beberapa ayat dari beberapa hadis yang disusun oleh para ulama. Lalu ulama ini nyebut ini, yang ini nyebut ini, yang ini nyebut ini. Lalu saya gabungkan jadi satu. Menjadi 19 pembahasan kita pada malam yang baik dan mulia ini. Bagi saya tetap berdoa. Ada doa waktu, ada doa amal, ada doa orang. Doa orang, contoh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kan doa orang, doa Nabi. Ada doa waktu. Doa waktu ya seperti waktu sujud. Ada doa karena amal. Doa karena amal, ya Allah berkat sodakohku. Ya Allah berkat baktiku pada ayah ibuku. Ya Allah berkat aku nggak jadi buat dosa. Nah, itu.
Nah, jadi saya campur semuanya antara doa orang, doa karena amal, doa momentum waktu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sebagaimana biasa 30 menit saya sampaikan materi. Tetap bahwa doa itu dikabulkan Allah. Ada yang cash and carry langsung, ada yang ditunda, ada yang dihapuskan senilai dosa. Tapi dikabulkan Allah. Demikian Bang Alvin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan sama Allah. Tadi 3 kondisinya. Kalau kita berdoa, pertama Allah akan kabulkan langsung di dunia. Yang kedua, kalau tidak Allah kabulkan langsung di dunia, Allah tunda di akhirat dikabulkannya. Atau yang ketiga, itu dikabulkan dalam bentuk Allah ampunkan dosa-dosa kita sejumlah yang kita doakan. Nah, luar biasa ya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa terus memanjatkan doa. Ya, karena garansinya tidak ada yang sia-sia ya, dari doa yang kita panjatkan. Baik, Bapak Ibu, kita masuk sesi ke tanya-jawab, sesi tanya-jawab ya. Sesi tanya-jawab ini akan kita langsungkan kurang lebih 30 menitan ya. Di Zoom ini Bapak Ibu ada fitur untuk raise hand, untuk angkat tangan. Silahkan angkat tangan pakai fitur raise hand-nya. Angkat tangan dengan fitur raise hand-nya. Pertama saya persilahkan Ibu Sudaryati. Silakan Ibu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya bahagia sekali bisa bertanya sama Ustadz secara langsung. Alhamdulillah dulu sudah pernah ketemu sama Ustadz waktu datang ke Muara Bungo Jambi Ustadz. Alhamdulillah. Saya bahagia bisa Ustadz. Barakallahu fiik. Ya. Pertanyaan saya Ustadz, ini ada berkaitan dengan kajian kita beberapa minggu yang lalu Tad, soal bersuci Tad. Saya baru tanya kemarin kebetulan nggak dapat kesempatan. Soal bersuci Ustadz. Jadi saya ini setiap mau sholat Ustadz baru wudhu nanti maaf sudah kentut, baru wudhu sekali udah ngentut lagi ya Allah kami bilang. Ada yang bilang katanya kalau mudah ngentut tuh imannya belum kuat. Apa betul itu Ustadz? Terus hanya itu Ustadz pertanyaan saya. Bagaimana solusinya gitu Tad? Kadang tuh sampai 3 kali saya wudhu Tad. Baru mau angkat usoli sudah ngentut lagi ya Allah. Terima kasih Ustadz. Ya. Saya pergi ke rumah sakit di Pekanbaru, menjenguk guru besar, profesor. Terbaring di rumah sakit. Lalu saya tanya, Prof, sakitnya apa? Dia senyum. Saya tengok badannya sehat. Setelah lama, tinggal berdua, dia jawab, saya sudah tidak kentut selama 1 bulan. Jadi orang yang tidak kentut itu sakit. Kalau orang kentut, itu tanda dia sehat. Jadi kalau masih bisa kentut, berarti masih sehat. Bersyukur pada Allah. Masalah habis wudhu kentut, ya wudhu lagi. 3 kali kentut, 3 kali wudhu. Namanya tajdidul wudhu. Memperbaharui wudhu. Wudhu 1, pahala 1, wudhu 2, pahala 2, wudhu 3, pahala 3. Al-jaza' ala qadril amal. Orang dapat pahala dengan sesuai dengan kadar amalnya. Ada orang banyak sholatnya, kita kebetulan banyak wudhunya. Yang jadi masalah itu ketika kita mendengarkan omongan orang yang tidak ngaji,
tapi ngomong. Makanya kita ngaji. Kalau kita ngaji, kita nggak peduli omongan orang. Kita anggap anjing aja itu. Kau kentut-kentut ini karena kau diganggu setan. Kau ini karena iman kau lemah. Kalau saya digitukan orang, dia mencungkau, saya bilang, tak peduli saya itu. Kasar dia, kasar saya. Jadi sebetulnya dunia ini aman saja kalau orang jahil tidak bicara. Orang jahil mesti dikasih pelajaran. Jangan diam. Karena kalau tidak dia akan ngomong terus. Memang ada jenis manusia ini ngomong. Semua di komennya. Makanya almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain. Semua itu dibalasnya itu dia sendiri. Sosial media itu dia sendiri. Kenapa lah Ustadz balas? Ustadz udah tua. Ya, kalau gitu cara kita ngajar dia katanya. Kalau nggak gitu kurang ajar dia kata. Saya termasuk yang nggak membalas. Tapi kalau yang langsung saya balas itu. Supaya belajar dia. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan menjawab ya Ibu Sudaryati. Kami langsung persilakan supaya efisien waktunya kepada Ibu Dewi Syahraini paling atas. Silakan mic-nya dibuka dulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Makasih Calvin. Terima kasih Calvin. Pak Ustaz, Pak Ustaz sudah lama mau bertanya Pak Ustaz. Sudah berapa hari yang lalu. Saya memang tunggu ini Pak Ustaz. Ya, Pak Ustaz saya mau bertanya. Barakallahu fiik. Kenapa ya Pak Ustaz 2 bulan ini Pak Ustaz kan saya hijrah betul-betul hijrah Pak Ustaz, pokoknya semua aku kerjakan. Baru azan Pak Ustaz saya sudah ambil air wudhu Pak Ustaz, semua yang sunnah Pak Ustaz, mau sholat tahajud, mau semua yang sunnah Pak Ustaz, puasa sampai sholat Pak Ustaz saya kerjakan semua Pak Ustaz. Tapi kenapa Pak Ustaz ya pas saya hijrah Pak Ustaz kenapa kayak susah sekali Pak Ustaz. Tapi waktu sebelum saya hijrah Pak Ustaz tuh semua gampang, rezeki lancar. Pokoknya sekarang Pak Ustaz dana proyek belum cair, investor sudah menagih. Kemarin Pak Ustaz orang tua minta uang pada saat susah sekali Pak Ustaz. Mana lagi keluarga minta uang. Baru keadaanku sekarang lagi diuji Pak Ustaz. Sedangkan dulu sebelum saya hijrah Pak Ustaz gampang sekali Pak Ustaz hidupku. Kenapa ini kayak tidak ada jalan keluar Pak Ustaz. Setiap hari Pak Ustaz saya harap ada keajaiban dari Allah. Tapi tidak ada Pak Ustaz, kayak tambah sempit. Kayak mentok sekali Pak Ustaz jalannya. Terus Pak Ustaz, sampai adikku kata saya Pak Ustaz, dia bilang banyak orang susah, banyak orang diuji tapi nggak kayak kau itu kayak soalim, kau itu sholatmu kelewatan, dia bilang begitu Pak Ustaz. Tapi saya tidak ini Pak Ustaz, saya tetap istiqomah Pak Ustaz, sampai wallahi Pak Ustaz ada bisikan-bisikan di Allah Pak Ustaz, sampai ada bisikan bilang ini karena kamu begitu makanya ujiannya semakin berat, santai aja. Begitu Pak Ustaz. Tapi sampai detik ini saya tetap istiqomah Pak Ustaz. Mohon Pak Ustaz jawaban dijawab Pak Ustaz. Ya. Begitu Pak Ustaz. Nabi Nuh diuji dengan menghadapi umat, diuji menghadapi istri, diuji menghadapi anak. Nabi Lut diuji menghadapi istri. Nabi Ibrahim diuji menghadapi ayah. Nabi Ibrahim menghadapi penyembah berhala. Nabi Ibrahim menghadapi penyembah bintang-bintang. Menghadapi istri. Menghadapi terpisah dengan anak. Menghadapi anak mau diminta disembelih. Nabi Musa belum lagi lahir sudah dirazia mau dipotong. Nabi Musa dihanyutkan ibunya. Setelah besar di istana Fir'aun, dikejar-kejar karena memisah 2 orang terbunuh. Mengembala kambing 10 tahun. Berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Isa dikejar-kejar raja yang zalim.
Ashabul Kahfi dikejar-kejar raja zalim. Semua orang-orang soleh, nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali yang ada dalam Quran itu cerita tentang kesulitan, kesusahan, kepayahan. Ini poin yang pertama. Poin yang pertama, sadarkan bahwa orang-orang baik, orang-orang istiqomah selalu ada ujian hidup. Berarti kalau kita ada ujian, berarti kita digolongkan Allah dalam orang baik. Itu hidupnya enak. Fir'aun hidupnya enak. Namrus hidupnya enak. Karun hidupnya enak. Abu Jahal hidupnya enak. Abu Lahab hidupnya enak. Saya sedang mau mengajak kita untuk berpikir, mindset, meluruskan cara berpikir supaya nggak ikut omongan orang. Udah, setelah paham ini, yang kedua, boleh jadi kesulitan yang kita hadapi itu supaya kita lebih dekat pada Allah, supaya kita lebih banyak ibadah, supaya kita lebih khusyuk berdoa. Banyak hikmahnya. Poin yang ketiga, ibu jangan terlalu banyak mendengar omongan orang. Ibu fokus amalan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Ketika kita beristighfar, pikiran kita enggak liar. Pikiran kita tidak bercabang-cabang. Kenapa aku begini? Kenapa masalah ini? Kenapa begini? Itu untuk mengkatnya dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Janji Allah kalau ibu beristighfar, Allah kasih 6. Innahu kana ghaffara, dosa diampunkan Allah. Yursilis sama'a alaikum midrara, diturunkan Allah hujan. Wa yamdirikum bi amwalin, diberikannya harta. Wa banin, anak. Wa yaj'al lakum jannatin, diberikannya taman-taman. Wa yaj'al lakum anhara. Janji Nabi 3. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan diberikannya jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahan diberikannya kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi jalan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan ibu istiqomah. Begitu juga dengan kita semua insyaAllah. Demikian Bang Alvin. Baik, mudah-mudahan menjadi penenang hati untuk ibu ya, dapat jawaban setelah tadi mendengarkan paparan dari guru kita. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya persilahkan Bapak Wahyu Saputra. Silakan Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya dari mungkin ada kaitannya dengan minggu pekan lalu temanya. Saya bertanya dari sudut pandang seorang pekerja. Saya bekerja sebagai admin KPR perumahan yang sehari-hari berurusan dengan dokumen-dokumen terkait cicilan, bunga, dan sistem perbankan. Kadang timbul kegelisahan dalam hati, Ustaz. Apakah pekerjaan ini membuat saya terlibat dalam transaksi riba yang termasuk dosa-dosa yang disegerakan hukumannya di dunia? Nah, berkaitan dengan tema malam ini, yaitu doa yang tidak tertolak. Saya ingin bertanya bagaimana caranya agar doa dan ibadah saya tetap diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak terhalang oleh pekerjaan yang mungkin berada di area abu-abu soal riba ini. Jika memang pekerjaan ini termasuk dalam golongan yang perlu dihindari, bagaimana langkah bijak yang bisa saya tempuh agar dapat menjauh dosa tersebut tanpa harus kehilangan pekerjaan? Mohon pencerahan Ustaz. Syukron.
Kalau pilihannya antara mati dengan makan babi, maka kita tidak boleh memilih mati. Dalilnya la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu kepada kematian. Jadi Pak Wahyu pasang target. Saya berkecimpung dengan riba ini karena darurat. 1 bulan, 2 bulan, dengan tetap berusaha cari pekerjaan yang bersih dari riba. Nanti kalau sudah dapat kerja yang layak, Pak Wahyu tinggalkan riba. Nah itu, jadi saya memilih kaedah akhafud dararain, memilih mudarat yang teringan. Zaman sekarang susah kerja, anak sekolah, dan seterusnya. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan ini, jadi Pak Wahyu pasang target sebulan, 2 bulan. Bang Alvin juga share apa yang bisa kerja untuk Pak Wahyu, untuk sahabat-sahabat kita di Sopeng, di Sulawesi Selatan. Mungkin ada tim kita di sana dari Monzalan, dari infak beras, dari Muhsinin, orang-orang baik. Jadi kita tidak hanya sekedar mengaji, tapi memberikan solusi terhadap masalah saudara kita. Kesimpulannya, selama dalam masa darurat, maka termaafkan. Tapi darurat itu ada batas waktunya. Tidak nanti selamanya saja darurat. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai akhirnya dapat kerja yang bisa memenuhi kebutuhan. Kalau sudah dapat pisang, jangan lagi makan babi. Karena sudah dapat yang halal. Mudah-mudahan, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang takut kepada Allah, takut riba, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan dia makhraja, jalan keluar, solusi. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang takut pada Allah, dimudahkan Allah perkaranya. "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Siapa yang takut kepada Allah, diampunkan dosanya dan dilipat gandakan balasan pahalanya. Tetap ikhtiar, tetap usaha, tetap doa. Mudah-mudahan Allah kasih jalan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih jawabannya Ustadz. Dan Bapak Wahyu mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Berikutnya kami persilahkan Ibu Yunarsih dari Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin 11, doa orang tua untuk anak. Bagaimana dengan seorang ayah yang tidak pernah sholat, Ustaz? Apakah doanya terkabulkan atau gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang yang tidak sholat itu menurut mazhab Hambali kafir. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Orang yang meninggalkan sholat maka dia kafir secara nyata. Dia tahu sholat wajib, ceramah di mana-mana. Nggak ada alasan orang sekarang nggak tahu sholat wajib. Gimana doa orang kafir? Allah hanya mengabulkan doa orang beriman. Kalau ada orang kafir yang doanya kelihatannya manjur, itu istidraj. Itu. Kalau ada orang kafir yang kelihatannya doanya manjur, dukun santet, itu sebetulnya istidraj, itu azab itu. Jadi nggak usah takut sama doa orang yang nggak dekat dengan Allah. Mati kau nanti. Emang kau Tuhan bilang? Iya. Kau macam-macam sama saya, aku doakan hidup kau susah. Kau aja nggak dekat sama Allah. Allah aja kau lawan. Mau nakut-nakuti aku pula kau. Jadi orang-orang yang begini ini dihajar dia.
Dia ajar dia tidak pernah diajar bapaknya, nggak pernah diajar emaknya, dia kurang ngajar. Kita ngajar dia. Kita ngajar dia. Saya yang komen-komen itu yang kurang ngajar itu saya suruh tim itu datangi dia. Kemarin di Batam. Dia komen. Tim Batam datangi dia. Datangi. Coba tengok IG dia. Dia benci sama saya. Tapi di follow-nya saya. Ngajar di sekolah Sultan Iskandar Muda. Sekolah itu tempat saya ceramah di Batam. Dia ngajar di situ. Orang yayasannya, kepala sekolahnya senang dengan saya. Tapi saya nggak sampai hati juga. Pas ditanya anaknya masih kecil, bininya hamil. Jadi gimana nih Ustaz, kita copot? Jangan, saya bilang. Kasihan anaknya, tak makan nanti bininya. Terus kayak mana? Nasihati dia baik-baik. Tapi saya nggak mau diam. Di Palembang gitu juga. Bentar-bentar ngirim, bentar-bentar. Entah dapat dari mana dia nomor saya. Saya suruh tim Palembang datang. Ustaz Ali minta tolong datangi ini orang ini. Kasih tahu dia, supaya jangan nanti semua orang digitukannya. Banyak orang tua ini, dia anak-anak yang terjebak di tubuh yang tua. Mukanya aja tua, rambutnya aja tua. Sebetulnya anak-anak dia, kita ajar dia. Saya kalau ada orang-orang kurang ajar itu saya ajar. Sama ayahnya dia kurang ajar, sama emaknya dia kurang ajar. Kapan lagi dia dapat pelajaran kalau tidak dari kita? Nah, makanya saya kalau ada orang mengadu, kalau dia di Pekanbaru, bawa sini bilang. Jadi kasih dia pengajaran. Ini Pak Ustadz, bapak saya ini sedikit-dikit doakan saya. Bawa dia kemari, saya bilang. Atau kau bawa ke rumah dia. Kau Pak Tua, kau doakan anak kau supaya mati, supaya hancur. Memangnya kau siapa? Hebat kali kau rupanya. Udahlah tak sembahyang. Mendoakan yang tidak-tidak. Walaupun umurnya 70 berapa puluh. Mudah-mudahan dengan itu taubat nasuha dia, sembahyang dia. Kalau sama saya jumpa dia tuh. Kalau sama ustadz lain mungkin ya udah kita maafkan aja. Kalau sama saya ajar dia. Sampai dia mendapatkan pelajaran. Nahi mungkar itu. Supaya sholat dia berubah dia. Sholat dia didoakannya anaknya itu. Yang didiamkan. Orang-orang kurang ajar jangan didiamkan. Dihajar dia. Suami kurang ajar, ayah kurang ajar, emak kurang ajar, laki kurang ajar. Banyak jamaah mengadu ke saya. Bawa dia ke sini saya bilang. Atau saya datang ke rumah dia saya bilang. Macam kemarin itu yang anak meninju emaknya di Bekasi itu. Itu mesti diajar itu. Itu kalau di Pekanbaru kejadiannya itu saya datang itu kantor polisi. Saya minta ke Polda biar saya hajar kepalanya itu. Ke Bekasi jauh kali. Kalau di Pekanbaru minta saya ke Pak Kapolda hajar kepalanya itu. Berbaktilah pada orang tua. Apa pula begitu cara ngajarnya? Dihajar dia itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya langsung saja ke penanya berikutnya. Ibu Yoyoh. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang saya tanyakan Ustaz, apabila doa kita dikabulkan oleh Allah, apakah nanti di akhirat kita tidak mendapatkannya lagi? Atau misalkan dari doa-doa itu, kalau memang di dunia sudah dikabulkan. Terima kasih Ustaz. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kamu mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Walakum fiha ma tad'un. Dan kamu mendapatkan apapun yang kamu mintakan. Jadi kalau ibu ingin sesuatu, ibu minta sesuatu, sudah dapat di dunia, ibu masuk surga,
Ibu dapat lagi. Bukan berarti Allah bilang, kau kan udah dapat di dunia, ya udah sini nggak dapat lagi. Ya, gitu. Nggak gitu dia. Dia bukan macam pembagian BLT. Dia dapat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apapun yang kita inginkan dapat. Kata Allah dalam hadis kursi, a'adatu li'ibadiyas salihin. Aku berikan kepada hamba-hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati. Sedangkan yang belum pernah terlintas di hati pun dapat. Apalagi yang pernah terlintas dan pernah dapat. Dapat lagi nanti. Mudah-mudahan saya, ibu, kita semua masuk surga dan mendapatkan yang kita inginkan. Amin. 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 Demikian ibu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya Bapak Ridwan Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Ustaz, yang pertama mengenai azan. Kata para ulama kan kalau sedang azan itu harus diam ya, tidak boleh berbicara. Itu berlakunya untuk azan yang pertama atau yang seterusnya gitu. Soalnya kan di tempat kami kadang-kadang azan itu menyambung gitu. Setelah selesai di masjid yang satu, lanjut ke masjid yang lainnya. Apalagi kalau Isya itu menyambung terus gitu. Misalnya kita lagi tanggung ngobrol atau gimana. Terus yang kedua mengenai ikan yang dimasak dengan jeroannya sekaligus gitu. Soalnya di tempat saya di pasar banyak yang menjual ikan bandeng sama tongkol yang dimasaknya itu sama jeroannya atau kotorannya gitu. Apakah itu termasuk mutanajis atau maafu anhu? Terima kasih Ustaz. Ya. Azan dulu dengan azan sekarang itu, azan dulu itu tidak pakai mikrofon. Jadi kita hanya bisa mendengar masjid yang ada dekat rumah kita. Berapalah kekuatan suara muazin itu naik di atas atap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu. Paling satu masjid, satu kampung itu satu masjid. Sekarang, masjid sana, masjid sini, masjid sana, masjid sini. Lalu kemudian mikrofonnya sambung-menyambung. Saya mau menyebutkan bahwa terjadi pergeseran karena kemajuan teknologi. Nah, pembahasan yang kedua. Siapa yang menjawab azan seperti yang diucapkan muazzin, maka wajabat lahu syafaati, dia wajib mendapatkan syafaatku. Itu tidak hanya pada azan pertama. Azan manapun asal kita dengar, masuk waktu, kita jawab. Selama muazzinnya itu ada niat. Muazzin itu kan berniat untuk azan itu. Beda sama azan Samsung. Itu muazzinnya itu nggak ada niat. Karena dia diputar berulang-ulang. Muazzin yang azan, maka kita jawab azannya. Adapun hikmah tidak bicara ketika azan, supaya hati khusyuk. Tapi tidak haram. Jadi kalau ngobrol, jadi kita nanti rapat habis sholat, ya itu tidak haram. Siapa yang ngobrol waktu azan, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Itu ucapan Imam As-Suyuti, bukan hadis. Fatwa Imam Suyuti. Jadi dari beberapa keterangan tadi, Bapak Ridwan, kalau Bapak mau diam dan menyambut jawab suara azan, bagus.
Paling berapa menit lah itu azan, paling 5 menit. Ya Bapak saya hitung-hitung zikir. Tapi kalau sangat darurat Bapak mesti ngobrol, mesti ngomong, ya nggak apa-apa juga. Karena dia tidak haram. Demikian Pak Ridwan. Lalu kemudian tentang ikan. Ikan ini sama macam kerang. Sama macam belalang. Lain sama kambing, sama ayam. Ayam tuh kalau dimasak dia. Ayam tuh kalau dimasak sama bulat-bulat, itu jadi najis dia, mutanajis. Dia tidak najis. Tapi karena dia bercampur dengan najis, jadi mutanajis. Adapun ikan rebus, ikan gembung rebus, itu memang tidak dibuka perutnya. Ikan kelotok, ikan serai kalau di sini, ikan gembung, itu direbus sama-sama perutnya sekalian. Sama macam kerang. Kalau kerang itu nggak dikeluarkan taiknya. Nggak pernah orang makan kerang dikeluarkan taiknya. Dimakannya sama taiknya sekalian. Tapi saya tidak pula makan ikan. Saya ikan itu memang saya bersihkan dulu. Tak pernah saya merebus ikan sama kotorannya. Saya kalau bersihkan ikan dibelah, dibersihkan. Bahkan hitam-hitam yang ada di tulangnya itu pun bersih. Dikasih limau, jeruk, dikasih garam kasar. 2 kali cuci sekali dengan garam kasar, dengan limau nipis, baru cuci sekali lagi. Begitu kami. Tapi kalaupun ada orang yang model merebus ikan serai, ikan gembung, itu tidak berubah menjadi najis dia gara-gara itu Pak Ridwan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Satu penanya lagi, Ibu Sarifah Nasution. Silakan Ibu, buka dulu mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, doa tuh dikabulkan kalau kita mendoakan sesama gitu ya. Nah, tapi saat aku mendoakan untukku sendiri, Ustadz, itu jarang sekali terkabul. Tapi kalau aku mendoakan contoh mama, saudara, dan teman-teman itu kabul gitu. Tapi untuk diri sendiri enggak gitu. Enggak cepet gitu maksudnya. Nah, kira-kira menurut Ustadz, apakah ada kira-kira ada pencerahan atau bagaimana aku berdoa atau supaya terkabul, ataukah tidak perlu memikirkan supaya terkabul, atau dan juga ada hubungannya, apakah ada hubungannya dengan ridho tadi, ridho itu mempercepat terkabulnya doa atau bagaimana gitu Ustaz? Aku masih belum ngerti gitu. Itu aja. Saya kalau membahas sesuatu, perhatikan setiap saya membahas sesuatu. Bang Alvin tahu metode saya kalau membahas sesuatu. Saya luruskan mindsetnya dulu. Jadi kalau membahas tentang ujian hidup, saya ajak dulu jalan-jalan piknik dulu. Nabi-nabi, wali-wali, orang soleh. Supaya kita lurus dulu pemahamannya. Makanya tadi di awal itu, doa itu, di awal tadi saya tidak langsung bahas doa yang kabul, enggak gitu. Doa itu dibagi 3. Doa pertama langsung terkabul, kelihatan. Doa yang kedua sebetulnya kabul, cuman ditunda Allah. Kenapa ditunda Allah? Ya terserah Allah, itu kan ilmu Allah. Itu kan hak prerogatif Allah ke kita. Kita nggak bisa maksa Allah. Yang ketiga, Allah ganti dengan menghapuskan dosa senilai doa itu. Jadi kita minta 1 juta,
Allah hapuskan dosa kita 1 juta. Senilai yang kita minta itu. Jadi berdoa ini bukan memaksakan keinginan kita kepada Allah. Kita sedang meminta proposal. Pak Gubernur, ini proposal saya. Terserah Bapak. Kalau menurut Bapak bagus, Bapak terima. Kalau tidak, jadi banyak sekali dalam hidup kita ini kita melewati satu fase hidup yang menurut kita proposal kita ini bagus. Tapi setelah 10-20 tahun, ternyata lebih bagus lagi rencana Allah untuk kita. Jadi kesimpulannya, doa pada waktu, pada momen, dengan cara dalam ibadah tertentu, itu dikabulkan Allah. Ada kalanya cash and carry langsung kelihatan, ada kalanya ditunda Allah, ada kalanya diganti Allah dengan mengampunkan dosa. Yang kedua perlu diluruskan bahwa kita sedang meminta menurut ilmu Allah. Ya kalau menurut ilmu Allah baik, menurut kita nabi-nabi itu pun, tengoklah nabi-nabi orang-orang soleh itu, doanya. Tidak macam dioleskan kapur ke kunyit langsung berubah warnanya. Ada yang Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin, sampai nikah dengan Hajar. Baru 13 tahun pula sesudah itu baru hamil Sarah. Nabi Musa alaihissalam 40 tahun di lembah Tih baru nampak jalan keluar. Nabi Muhammad minta pindah arah kiblat 17-18 bulan. Baru turun ayat bulan Sya'ban. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Memang berat. Saya pun ngomong begini karena tidak sedang mengalami keinginan saya tertolak. Memang berat menghadapi doa kita tak diterima Allah. Menurut kita tak diterima Allah. Saya ikut tes CPNS. Itulah satu-satunya harapan saya untuk menyenangkan mak ini. Ijazah LC, MA. Mau masuk dosen di Pekanbaru, kita bukan orang Riau. Nggak ada backing, nggak ada saudara, sebatang kara di Riau nih. Tak ada saudara yang bisa menolong. Merantau ke Jakarta sana ikut tes. Seleksi berkas lulus. Bahasa Arab lulus. Bahasa Inggris lulus. Tinggal wawancara nih. Di Kemenak depan Istiqlal sana. Tinggal wawancara. Apa kata si bapak pewawancara itu bertanya? Sudah lama ngajar kata. Manalah bisa awak ngajar, orang baru pulang dari Maroko. Gimana mau ngajar? Tesis 300 halaman. Tesis bahasa Arab. Ini yang lawan ini saya belum bisa saya nerima tuh sampai sekarang. Saya masih bilang aku hebat, aku nggak layak nggak lulus. Aku mesti lulus waktu itu. Karena satu-satunya jalan untuk menyenangkan emak ini, aku mesti lulus. Baru bisa bawa dia dari kampung. Nggak lulus saya. 2008. Kata mak ini baliklah kau ke Pekanbaru. Balik saya ke Pekanbaru. Lulus saya di UIN Pekanbaru. Rupanya skenario Allah lain. Kau tidak di Jakarta kata Allah. Kau di Pekanbaru. Saya maunya saya di Brunei Darussalam, di Kuala Lumpur, di Jakarta. Tapi kata Allah enggak, kau di Pekanbaru supaya kau bisa masuk ke Talang Mama, supaya kau bisa masuk ke Bagan Benio, supaya kau bisa masuk ke pedalaman. Tapi untuk memahami rencana Allah itu berapa tahun? Sekarang baru saya paham. 2008, sekarang 2025. 13 tahun baru saya paham. Sekarang apa yang terjadi? Saya masuk Bagan Benio, saya masuk Talang Mama, saya mendukung Bupati Indragiri Hulu, saya mendukung Bupati Bengkalis, saya mendukung Gubernur Riau. Otomatis saya bisa berdakwah masuk semuanya. Ke Jakarta pun
Tak tertampung-tampung jadwal Jakarta sana. Ke Sabah saya masuk tiap 6 bulan sekali. Ke Sarawak pun saya masuk. Ke Brunei 6 bulan sekali. Ke Malaysia 6 bulan sekali. Seolah-olah Allah mengatakan, apalah rencana kau itu dulu Abdul Somad. Kok dibandingkan rencanaku ini. Tapi kan memahaminya itu nunggu 13 tahun. Saya tidak nyalahkan kawan-kawan yang error waktu permohonan itu tak dikabulkan Allah. Karena saya pun mengalami itu. Lembut aspal kampung Melayu itu waktu turun dari Metro Mini. Hilang-hilang timbul Tuhan itu. Apa tak? Itulah satu-satunya harapan saya. Aku mesti lulus PNS tuh bisa membawa emaknya dari kampung. Dia sendirian di kampung. Tapi tidak, kata Allah. Dan sekarang rencana Allah jauh lebih indah. Susah memahamkannya memang. Jangankan memahamkan orang, memahamkan ke diri saya sendiri pun payah saya memahamkan. Demikian Bang Alvin. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Syarifah Nasution atas pertanyaannya dan mudah-mudahan terjawab. Dan untuk semuanya Bapak Ibu yang sudah raise hand, saya mohon maaf karena waktu yang terbatas ya. Masya Allah, tabarakallah, banyak sekali pencerahan. Terakhir tadi di posting pertanyaan terakhir bahwa boleh jadi apa yang sudah kita panjatkan, doakan, kemudian tidak dikabulkan sama Allah, Allah menyimpan rahasia terbaik di hari-hari mendatang. Boleh jadi itu lebih indah daripada apa yang kita doakan. Terus saja berdoa. Baik Bapak Ibu, kita masuk di penghujung acara. Sebelum saya tutup, saya izin menyampaikan, barangkali Bapak Ibu mau ikutan kajian besok. Besok kita akan belajar bareng Dr. Fahru Razi, ya, Ustadz Muhammad Fahru Razi, hari Rabu besok Bapak Ibu, di jam yang sama, jam 8 malam, kita membahas tentang ini, temanya relate. Nah, banyak sekali pertanyaan tadi ya. Ustadz, saya sudah hijrah, kenapa hidup masih seperti ini, gini. Nah ini, temanya sholat jalan, ngaji jalan, tapi kok hidup berantakan. Nah insya Allah kita akan menemukan jawabannya, rahasianya kenapa ibadah itu belum benar-benar mengubah hidup kita. Nah, silakan Bapak Ibu yang mau daftar, linknya kami bagikan di kolom chat, kolom komentar, itu dia. Saya izin matikan dulu linknya, chatnya Bapak Ibu, biar tidak tertimpa yang lain. Nah itu, daftar kajian bersama Dr. Fahru Razi. Ya, silakan klik linknya dan daftar. Bagi Bapak Ibu yang mendaftar nanti akan dapat nih materi 150 lebih recording kajian kita. Ya, silakan. Nah, di sini ada infak setulusnya Bapak Ibu berapapun untuk ikut kajiannya. Ya, silakan daftar dengan cara mengisi nama, nomor HP dan email. Begitu. Linknya kami tautkan kembali di kolom komentar. Baik, kita masuk di penghujung acara. Kita dengarkan langsung closing statement atau kalimat penutup dan juga doa bersama yang akan dipimpin oleh guru kita. Tafadhol Ustaz. Tetap berdoa karena Allah nyuruh berdoa. Tetap berdoa karena Nabi berdoa. Tetap berdoa karena para ulama tak berhenti berdoa. Berdoa, Allah kabulkan doa kita, bisa langsung, bisa ditunda, bisa diganti dengan penghapusan dosa. Berdoa bukan memaksa Allah, tapi sedang berharap. Husnuzon pada Allah. Boleh jadi rencana Allah jauh lebih indah dari doa kita. Itulah kesimpulan yang saya ambil dari kehidupan saya tentang beberapa doa-doa yang saya panjatkan selama ini. Rencana Allah jauh lebih indah daripada doa-doa saya itu.
Doakan saya, doakan kita semua supaya bisa memahami kehendak Allah terhadap diri kita. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali. Istajib doa'ana, perkenankan kabulkan doa kami. Kalau memang doa kami itu baik untuk kami, perkenankanlah ya Allah. Jadikan hati kami ridho untuk menerima kenyataan bahwa rencana Engkau jauh lebih indah. Jadikanlah kami orang yang selalu berprasangka baik, berhusnuzon kepada keputusan Engkau. Allahumma ja'alna radina liqada'ik. Jadikan kami ridha menerima takdir. Waftah qulubana, bukakan pintu hati kami. Li'a'malis salihat, untuk beramal soleh. Wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan taufik dan ridhamu dalam hati kami. Supaya kami beramal dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridha. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim. Begitu juga dengan tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat semuanya. Banyak kata-kata saya tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiron kepada guru kami yang sudah berkenan berbagi ilmu pada malam hari ini. Semoga menjadi amal jariah untuk Tuan Guru Ustaz Abdul Somad dan juga keluarga. Dan kita sebagai orang yang mendengarkan tadi bisa memahami, bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan bisa mengajarkan ulang apa yang sudah disampaikan. Baik Bapak Ibu, saya selaku host yang memandu acara, mohon maaf jika dalam memandu acara terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran silakan disampaikan ke admin kita. Insya Allah kritik dan saran yang membangun, kami open gitu ya dalam rangka untuk semakin memperbaiki program kita, Majelis Sejarah Bersama UAS. Terakhir saya reminder ulang Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang pengen belajar lagi lebih intens, ya besok kita akan belajar bareng Dr. Fahru Rozi, Dr. Muhammad Fahru Rozi. Kalau Bapak Ibu cek di Instagramnya, beliau tuh sangat-sangat vokal dalam ilmunya. Nah, bagi Bapak Ibu yang pengen dapat POV yang lain, sudut pandang yang lain, ya kenapa kok kita sudah ibadah, sudah sholat, sudah ngaji, kok hidup kita kayak gini-gini aja? Nah, dapatkan jawabannya di Zoominar besok. Di situ ada infak Bapak Ibu untuk pengembangan dakwah, dan infak itu juga Bapak Ibu nanti akan dapat hadiah berupa recording materi-materi kita selama ini. Ada kurang lebih 150 Bapak Ibu materi Sejarah Bersama UAS yang kita kumpulkan, linknya dalam satu playlist ya YouTube unprivate ya YouTube private Bapak Ibu yang tidak bisa dibuka kecuali yang punya linknya. Nah, silakan bergabung, kita belajar lagi besok, dan insya Allah kalau nggak salah, Ustadz Faurozi akan berbagi buku nanti. Ada buku yang mau dibagikan untuk tiga orang yang beruntung. Ya, ini cocok banget untuk Bapak Ibu yang pengen istiqomah dalam hijrah. Silakan daftar, linknya saya tautkan di kolom komentar. Demikian Bapak Ibu, kita cukupkan sama-sama dengan melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan di kolom chat. Saya buka lagi kolom komentarnya. Kalau tidak ada, saya tutup. Cukup Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Masya Allah, Bapak atau Ibu nih. Sudah daftar, saya sudah daftar. Baik, jumpa lagi nanti di Selasa pekan depan. Kita akan belajar bareng lagi dengan guru kita dengan tema-tema yang insya Allah
menjadi penenang, penyejuk hati kita, membuat kegelisahan, kegundahan yang selama ini mungkin kita hadapi menjadi terang begitu ya. Demikian Bapak Ibu, saya cukupkan dengan kita sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, link wakaf, ada yang mau wakaf ya? Link wakafnya di sidak.id/UAS, sidak.id/UAS. Untuk yang pekan kemarin tidak hadir, saya izin putarkan progres terakhir pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra ya. Bapak Ibu, saya izin untuk menampilkan. Ini pembangunan ruang kelas. Baik Bapak Ibu, itu progres terakhir pembangunan. Untuk Bapak Ibu yang pengen bertanya berkaitan dengan link Zoom, silakan hubungi Kak Juli, itu nomornya yang saya kirim, Kak Juli. Nah ini dia, Kak Juli 0811 5751 433, yaitu admin official Hijrah Bersama UAS. Silakan dihubungi. Kalau hubungi nomor saya kadang ketimpa, mohon maaf, saya luar biasa Bapak Ibu di 1 bulan terakhir ini karena dapat amanah yang lain, jadi kadang nggak sempat balasin chat, mohon maaf. Yaitu nomor Kak Juli, nomor admin yang mau minta link dan lain-lain gitu ya. Untuk wakaf, sedekah, silakan di link yang sudah saya bagikan. Nah untuk wakaf juga bisa langsung hubungi beliau. Kalau Bapak Ibu sulit mengakses di website sidak.id/UAS. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lafazkan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu. Jumpa lagi di Selasa pekan depan. Kita belajar lagi, jauh di mata namun dekat dalam doa, istiqomah sampai jannah. Sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.